Hai, kembali lagi dengan Siloid. Apakah kamu masih kurang dalam semangat untuk berjuang, untuk tekun, dan untuk berani? Jika iya, kamu tepat berada di video yang satu ini. Kali ini, Siloid akan membahas tentang Sasaki Kojiro, seorang samurai legendaris dari Jepang yang dikenal karena keahliannya dalam pedang dan pertarungan ikoniknya melawan Miyamoto Musashi. Namun di balik itu, kita akan mengambil makna hidup darinya. Dimulai dari pembahasan kehidupan awal Kojiro, kontribusinya terhadap kebudayaan Jepang, pertarungan mautnya dengan Miyamoto Musashi, hingga kisah kematiannya. Sasaki Kojiro lahir pada tahun 1585 di desa Echizen, yang terletak di prefektur Fukui, Jepang. Sejak usia muda, Kojiro menunjukkan bakat yang luar biasa dalam seni bela diri, khususnya dalam ilmu pedang. Dia terinspirasi oleh legenda samurai sebelumnya dan bersemangat untuk mengikuti jejak mereka. Pada usia yang masih sangat muda, Kojiro mulai belajar seni pedang dari beberapa guru terkemuka saat itu. Salah satu guru pertamanya adalah Kanemaki Jisai, seorang ahli pedang terkenal yang mengajarkan gaya Shujoryu. Dalam pelatihan ini, Kojiro menyerap dengan tekun teknik-teknik dasar dan prinsip-prinsip bela diri yang kuat. Ketika Kojiro tumbuh dewasa, ia merasa perlu untuk mengembangkan keahliannya sendiri. Dengan dorongan dari tekad dan keinginannya untuk menyempurnakan pedangannya, ia memutuskan untuk mendirikan sekolah genjutsu yang unik. Dengan penuh semangat dan dedikasi, Kojiro menciptakan aliran pedang yang dikenal sebagai Ganryo, yang kemudian menjadi nama sekolah genjutsunya sendiri. Aliran Ganryu yang dikembangkan oleh Kojiro dikenal karena fokusnya pada penggunaan pedang panjang, nodashi atau odashi, yang membedakannya dari aliran pedang lainnya. Kojiro menyempurnakan teknik-teknik yang dia pelajari dan mengembangkan strategi yang unik menggabungkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan dalam pertarungan. Hal ini memungkinkannya untuk menjadi ahli pedang yang dihormati dan dikenal di kalangan samurai pada masanya. Dalam perjalanan hidupnya, Kojiro terus melatih dirinya secara intensif, mengasah keterampilan pedangnya, dan memperdalam pemahaman tentang etika samurai. Keahlian dan reputasinya sebagai seorang samurai yang ulung semakin berkembang, dan cerita tentang keahliannya menyebar ke seluruh negeri. Meskipun rincian kehidupan awal Sasaki Kojiro masih menjadi misteri dalam sejarah, keberanian, dedikasi, dan semangatnya dalam mengembangkan aliran pedang Ganryu mencerminkan karakternya yang unik dan tekadnya untuk mencapai kesempurnaan dalam seni bela diri. Kehadiran Sasaki Kojiro dalam sejarah seni pedang Jepang memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya dan warisan samurai. Kojiro tidak hanya dikenal karena keahliannya yang luar biasa dalam pedang, tetapi juga karena teknik khasnya yang ikonik, yaitu Tsubame Gaeshi atau Turning Swallow Cut. Teknik Tsubame Gaeshi yang terinspirasi oleh gerakan elegan ekor burung layang-layang saat terbang telah menjadi simbol keahlian dan ketangkasan pedang Kojiro. Gerakan putaran yang tajam dan tidak terduga dari teknik ini memperlihatkan kelincahannya dalam menghadapi lawan. Warisan Kojiro dalam seni pedang Jepang terus terasa hingga saat ini, dan teknik Tsubame Gaeshi sering digambarkan dan dihidupkan kembali dalam karya seni manga, anime, dan game. Kisah hidup Kojiro juga mengilhami banyak karya fiksi populer. Salah satunya adalah manga dan anime populer berjudul Vagabond, karya Takehiko Inoue, yang menggambarkan perjalanan Kojiro dan pencariannya untuk mencapai kesempurnaan di dalam seni pedang. Cerita ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh Kojiro dalam perjalanan hidupnya, baik dalam aspek pertarungan fisik maupun pencarian makna yang lebih dalam.
Selain itu, Kojiro juga muncul dalam karya manga dan anime lainnya, seperti Record of Ragnarok, yang menggambarkan pertarungan epik antara para dewa dan pahlawan sepanjang sejarah manusia. Kehadiran Kojiro sebagai salah satu pahlawan yang melambangkan kemampuan dan keberanian samurai telah memperkaya dan mempopulerkan cerita dan mitologi Jepang di dunia modern. Dengan cerita teknik pedangnya yang unik dan semangatnya dalam mencapai kesempurnaan, Sasaki Kojiro terus menginspirasi dan mempengaruhi budaya populer Jepang. Warisannya tidak hanya mencakup seni pedang, tetapi juga menggambarkan prinsip-prinsip keberanian dan ketekunan untuk menggapai impian. Keberanian Sasaki Kojiro dapat dilihat dari perjalanan hidupnya sebagai seorang samurai yang menantang batas dan menghadapi berbagai tantangan. Dia memperlihatkan keberanian dalam beberapa aspek kehidupannya. Pertama, Kojiro menunjukkan keberanian dalam mengembangkan aliran pedang Ganryu yang unik. Dengan memutuskan untuk mendirikan sekolah genjutsu sendiri, dia mengambil resiko besar dan menantang norma yang ada. Keberanian ini terletak dalam tekadnya yang menyempurnakan pedangannya dan mengembangkan gaya pedang yang unik meskipun banyak yang skeptis terhadap ide tersebut. Selanjutnya, keberanian Kojiro tercermin dalam pengembangan dan penggunaan teknik Tsubame Gaeshi yang menjadi ciri khasnya. Teknik ini melibatkan gerakan berputar yang tidak biasa dan sulit untuk diprediksi oleh lawan. Kojiro menguasai dan mempergunakan teknik ini dengan keberanian dan percaya diri saat dia berhadapan dengan lawan-lawannya. Dia tidak takut untuk menunjukkan keahliannya yang unik, bahkan ketika itu melibatkan mengambil resiko di dalam pertarungan. Ketekunan Sasaki Kojiro dalam mencapai tujuannya sebagai seorang samurai dapat dilihat dari dedikasinya yang tidak kenal lelah di dalam latihan dan pengembangan keterampilan pedangnya. Dia menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam beberapa aspek kehidupannya. Pertama, Kojiro menunjukkan ketekunan dalam pelatihan dan latihan fisik. Sebagai seorang samurai, dia menyadari bahwa keahlian dalam seni pedang membutuhkan latihan yang konsisten dan intensif. Setiap hari, Kojiro meluangkan waktu dan upaya untuk melatih dirinya, mengasah teknik pedang, menguji kekuatan dan ketepatan gerakannya. Ketekunan ini memungkinkannya untuk memperbaiki keterampilan dan meningkatkan kemampuan pedangnya secara bertahap. Selain itu, ketekunan Kojiro juga terlihat dalam semangatnya untuk terus memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang seni pedang. Dia mempelajari berbagai aliran pedang dan berlatih di bawah bimbingan guru-guru terkemuka. Kojiro tidak puas dengan kemahirannya yang sudah tinggi, tetapi terus mencari kesempurnaan dan mengasah keterampilannya melalui eksplorasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Selama perjalanannya, Kojiro menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Namun, dia tidak pernah menyerah atau kehilangan semangat. Ketekunan dan tekadnya untuk menjadi seorang samurai yang ulung memotivasi Kojiro untuk terus maju dan melampaui batas-batasnya. Ketika dihadapkan pada tantangan, dia tidak menyerah, tetapi mengambilnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ketekunan Kojiro juga tercermin dalam penciptaan aliran pedang Ganryu yang unik. Proses mengembangkan aliran ini melibatkan eksperimen, penyesuaian, dan perbaikan berkelanjutan. Kojiro menunjukkan ketekunan dalam menyempurnakan teknik-teknik pedang dan merancang strategi yang efektif. Dia mencurahkan waktu dan upaya untuk memahami dan menguasai setiap aspek seni pedang yang dia pelajari. Secara keseluruhan, ketekunan Sasaki Kojiro terlihat melalui kesungguhannya dalam latihan, penelitian, dan pengembangan aliran pedangnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha dan melatih dirinya untuk mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi. Ketekunan yang luar biasa menjadi contoh inspiratif bagi mereka yang menghargai dedikasi, ketekunan, dan semangat dalam mengejar tujuan mereka. Pertarungan yang legendaris antara Sasaki Kojiro dan Miyamoto Musashi terjadi pada tahun 1612 di Pulau Ganryu. Pertemuan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah seni pedang Jepang dan menjadi sorotan banyak kisah dan legenda. Ketika pertarungan dimulai, Kojiro meluncurkan serangan dengan keahlian dan ketepatan yang luar biasa, menggunakan teknik Tsubame Gaeshi dengan kecepatan dan presisi yang memukau. Namun, Musashi dengan Bokken
Pedang kayu yang ia buat dari dayung perahu mampu menghindari serangan-serangan mematikan tersebut dengan gerakan lincah dan tangkas. Pertarungan berlangsung dengan ketegangan yang meningkat saat Kojiro terus mengeluarkan serangan hebat dan Musashi dengan lihai menghindarinya. Kedua samurai tersebut menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam bertarung, memperlihatkan ketekunan dan keberanian mereka yang tidak tergoyahkan. Namun, pada akhirnya, nasib berpihak pada Musashi. Dalam momen yang kritis, Musashi berhasil melancarkan serangan yang mengenai kepala Kojiro, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan telak baginya. Kejadian ini menjadi titik balik dalam kehidupan kedua samurai tersebut dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah seni pedang. Pertarungan antara Kojiro dan Musashi menggambarkan kombinasi keahlian, ketekunan, strategi, dan keberanian yang luar biasa. Ini juga menjadi cerminan dari pertarungan antara dua gaya dan filosofi pedang yang berbeda. Meskipun Kojiro kalah dalam pertarungan itu, dia tetap diingat sebagai seorang pahlawan yang berani. Sementara Musashi terus dikenal sebagai legenda tak terkalahkan dalam dunia seni pedang Jepang. Pertarungan ini tidak hanya meninggalkan warisan yang berharga dalam sejarah seni bela diri Jepang, tetapi juga menginspirasi kisah-kisah dan karya seni yang tak terhitung jumlahnya. Kedua samurai tersebut menjadi simbol ketekunan, semangat juang, dan semangat untuk melampaui batasan dalam pencarian keunggulan dan keberanian dalam seni pedang. Meskipun Sasaki Kojiro mengalami kekalahan dan menghadapi kematian di tangan Miyamoto Musashi, warisan dan kisah hidupnya tetap memberikan pelajaran berharga tentang makna hidup dan pentingnya ketekunan, dedikasi, serta belajar dari kegagalan. Kojiro dihormati sebagai pejuang yang tangguh dan penuh dedikasi dalam mengasah kemampuannya sebagai seorang samurai. Dia mengabdikan dirinya pada seni pedang dan melatih dirinya dengan tekun dan gigih. Kekalahan dan kematian yang dialaminya tidak menghapus warisannya yang menginspirasi banyak orang. Ketika Musashi berhasil mengalahkannya, Kojiro tidak mengalami kekalahan secara mutlak. Sebaliknya, kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa kegagalan dan kelemahan bukanlah akhir dari segalanya. Kojiro menunjukkan bahwa kekalahan bisa menjadi pelajaran yang berharga, memicu dorongan untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang. Kematian Kojiro juga memiliki dampak mendalam pada Musashi. Musashi yang merasa sedih atas kehilangan seorang lawan yang hebat, memilih untuk mengubah jalur hidupnya. Dia beralih dari pertarungan fisik ke mengajar di perguruan anggar, membagikan pengetahuannya dan pengalaman kepada generasi berikutnya. Melalui perjalanan hidupnya, Sasaki Kojiro mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah tentang ketekunan dan dedikasi untuk meraih tujuan kita. Meskipun kita mungkin mengalami kegagalan dan kesulitan, itu bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah kesempatan untuk terus belajar, tumbuh, dan mengasah keterampilan kita. Kisah hidup Kojiro juga mengajarkan pentingnya memiliki semangat juang yang tidak tergoyahkan. Dia tidak pernah menyerah, bahkan dalam menghadapi tantangan terbesar. Dedikasinya yang tidak kenal lelah dan semangatnya untuk menjadi yang terbaik dalam seni pedang adalah inspirasi bagi kita semua untuk mengejar tujuan kita dengan tekad yang kuat. Akhirnya, kisah hidup Sasaki Kojiro mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan memiliki makna dan nilai yang tidak ternilai. Meskipun takdirnya mungkin berakhir dengan kekalahan, namanya tetap hidup sebagai simbol keberanian, ketekunan, dan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam melihat kisah hidup Sasaki Kojiro, kita diingatkan akan pentingnya menghargai perjalanan hidup kita sendiri, menghadapi kegagalan dengan kepala tegak, dengan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam mengenang Sasaki Kojiro, mari kita ambil inspirasi dari keberanian, ketekunan, dan semangat juangnya. Mari kita terus belajar, tumbuh, dan mengasah keterampilan kita, sambil menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan semangat yang tak tergoyahkan. Dengan demikian, melalui kisah hidup dan warisan Sasaki Kojiro, kita diingatkan akan pentingnya menjadi pribadi yang tangguh, berani, dan tak kenal menyerah dalam mencapai tujuan kita. Mari kita meraih kehidupan yang penuh makna, berjuang untuk keunggulan, dan membawa semangat Kojiro dalam setiap langkah.
Komen di bawah jika kamu ingin aku membahas rival duelnya, yaitu Miyamoto Musashi. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga aku dan kamu mendapat insight baru dari kisah salah seorang samurai yang satu ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace and salam manis.